Kalau misalkan 2 malahan 4 itu wah lebih dahsyat kan doanya. Gimana itu? Ya, bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat? Kalau dalam keadaan sehat walafiat, maka itu harus dinikmati. Itu berupa nikmat dari Allah yang harus disyukuri ya. Kalau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan hari ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya. Nanti ada tamu undangan yang akan di sini duduk di sebelah saya. Kita akan membahas suatu hal yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi pembicaraan hangat. Apa kira-kira? Bismillah, kita akan panggil bintang tamu kita. Astagfirullahaladzim. Anda siapa Anda? Siapa Anda? Saya perempuan. Ya. Aduh ya. Pemirsa, ternyata yang hadir ini Bu negara. Ibu negara ya. Duh, tadi gimana nih? Ya, kita akan tetap membahas hal yang tadi. Wah, ini anak yang ketiga ya. Jadi kami sudah punya 4. Ini yang ketiga. Siapa namanya? Zidan. Kenalan dulu lah. Ini Bunda Alfia ya dipanggilnya. Bunda Alfia. Kita selalu manggil Bunda, dan panggilan pribadi saya Buya. Buya itu Abuya gitu ya. Ataupun Buya itu ya panggilan dulu karena saya memang sering melihat sosok Buya Hamka dari sana, Buya Hamka. Sekarang banyak kayak Buya Yahya dan lain sebagainya. Ya, hari ini memang kita akan membahas satu hal yang sangat viral dan juga jadi pembahasan dari dulu ya. Dari dulu sampai saat ini. Nah, itu tentang masalah poli pantai. Apa? Iya, poli pantai. Oh, poli pantai. Dan ngomong-ngomong kemarin ngobrol itu sudah ikhlas. Kalau masalah itu sebenarnya sangat sensitif kalau buat perempuan. Sensitif kenapa itu? Ya, sensitif aja. Karena apa? Semua perempuan itu sebenarnya berbeda-beda karakter ya. Ada yang memang menyetujui, tapi ada gitu. yang tidak gitu. Kalau Itu kan Anda beda. termasuk yang mana tuh? Kalau saya justru gini. Wah, nanti. Kita akan melihat dulu sisi dari seorang perempuan. Apa itu sebetulnya poligami itu menurut mereka? Nanti ya kalau kita berbicara dalil sudah jelas, tapi kita melihat dulu bagaimana sebetulnya seorang Bunda Alfia apakah bisa mewakili perempuan-perempuan di Indonesia atau memang perasaannya sendiri. Tapi kemarin ini sudah ada kira-kira lampu hijau lah. Silakan, gimana? Nah, bahas lagi ya, kalau perempuan itu memang ada yang menyetujui dan tidak. Itu kan tergantung hati dia yang memberi kebijakan untuk kelangsungan hidupnya. Tapi kesamaan perempuan itu semuanya pakai perasaan gitu. Iya, pakai perasaan. Iya, nah biasanya kalau laki-laki katanya kan logika. Kalau perempuannya itu lebih ke perasaan. Makanya ada istilah baper-baper. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa kan, namanya normal gitu. Oh, jadi gak apa-apa begitu ya? Gak apa-apa bapernya, bukan iya. gak apa. Gak apa-apa ya. Ya kayak gitu. Cuman kan gini ya, kalau melihat lagi sosok yang jadi panutan yaitu Nabi Muhammad SAW, apa sebabnya, latar belakangnya kan kita nggak tahu ya. Maksudnya bukan nggak tahu. Kan kita sudah mengetahui ada yang alasannya itu politik, ada yang alasannya itu memang untuk jalan dakwahnya agar lebih lancar dan lain sebagainya. Jadi dari alasannya itu sebenarnya urgen gitu. Urgen. Nah, jadi untuk masalah zaman now gitu, zaman sekarang. Apakah Apakah urgen sekali?
Karena ternyata memang banyak pemuda-pemuda juga yang belum menikah, itu bagaimana Pak? Jadi ini penting nih para hadirin ya sahabat. Oh Masya Allah. Oh iya yuk mau. Sebentar dulu ini. Aduh. Jadi ini penting ya bahwasannya tadi dibicarakan memang dulu itu urgen dan memang dulu Nabi Muhammad SAW melakukan poligami itu karena beberapa urusan. Salah satunya adalah ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi melihat dalam mimpinya itu berupa wahyu dari Allah. Allah menyuruh Nabi seperti itu dalam mimpinya untuk menikah dengan Sayyidah Aisyah. Ya, kembali lagi. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi kalau pemuda sekarang banyak yang belum nikah begitu ya? Ya mungkin seperti Kalau itu kan. pemudi mungkin. Ya, apalagi pemudi. Oh iya. Jadi tapi kan sekarang perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan. ya memang. Jadi kasihan nanti yang gitu. Yang kita tunggu saja sampai nanti titik dimana memang ternyata sungguh banyak sekali pemudi-pemudi yang memang membutuhkan ya. Tapi sekarang pemudanya masih banyak. Itu pemudinya juga masih banyak. Survei dari zaman apa itu kan harus dilihat dulu ya. Ya. Aduh. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang kenapa menyetujui bisa jadikan salah satunya mereka memang bisa mendapatkan ketenangan. Kemudian mungkin untuk jalan dakwah suaminya itu membantu. Kan kita nggak tahu gitu. Contohnya nih, kita ini punya anak 4 ya. Iya. Ini perasaan punya anak 4 bagaimana? Ya sungguh luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau sendiri mengurus anak 4 itu seperti gimana? Kalau nanti ditambah satu lagi, itu nanti akan tambah lagi anaknya. Jadi nanti. Maksudnya gimana maksudnya? Jadi maksud kalau nanti tambah satu lagi itu gimana? Kalau tambah satu lagi berarti penghasilannya juga harus nambah buat pemasukan yang lainnya kan. Kayak keperluan anaknya, nanti rumahnya juga harus nambah, mobilnya juga harus nambah, terus segalanya harus nambah gitu. Kan ada istilah begini ya, kesuksesan suami itu tergantung doa istri. Dari doa istri itu menunjang sukses suami. Itu kalau satu istri. Kalau misalkan 2 malahan 4 itu wah lebih dahsyat kan doanya. Gimana itu? Ya bisa seperti itu, tapi kan doa. Wallahualam kan ya, doa siapa, doa yang seperti apa, apakah menjamin atau misalnya justru karena ya perasaan yang, tapi gak sih, gini aja lah, kesabaran aja. Kan titik kenapa katanya kalau istri mempersilahkan suaminya poligami itu kenapa katanya masuk surga kan ya, ada sebenarnya hadisnya juga yang seperti apa kita belum mengetahuinya, tapi katanya kan memang itu ternyata yang diambilnya itu adalah kesabaran istrinya itu. Ternyata yang diambilnya itu adalah kesabaran istrinya itu. Nah, ini yang jadi akar daripada masuk surganya itu. Kalau istrinya itu sabar atau tidak, atau malah bikin apa pergulatan di dalam dirinya, itu justru seperti apa gitu. Jadi hadirin bahwasannya pernah ditanyakan apakah ada dalil kalau misalkan istri mengizinkan suami poligami akan dikasih surga? Ternyata ya memang tidak ada dalil seperti itu. Yang ada itu memang dalil yang Allah mengizinkan silakan perempuan lewat pintu surga manapun kalau melakukan 4 hal. Pertama, kalau sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, lalu menjaga kehormatannya dan taat pada suami. Jadi taat pada suami, nah itu salah satu faktornya, begitu ya? Ya, betul. Nah, jadi ada ketaatan di sana. Terus dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya orang yang sabar itu akan diberikan pahala pahala ya ajruhum bighairi hisab, tanpa hisab, dikasih kartu yang besar. Sabar. Nah, artinya ketika ada seorang suami yang minta izin untuk melakukan poligami begitu ya? Poligami gitu ya. Melakukan poligami begitu ya? Poligami gitu ya. Dan suami istrinya mengizinkan, kalau sabar dalam hal itu, maka surga balasannya. Ya memang kan seperti itu. Oke. Ini kalau dari pribadi sendiri nih, dari Bunda ini, kalau misalkan minta izin nih,
Bun izin misalkan untuk nikah lagi. Gimana tuh? Apakah langsung mengizinkan atau berpikir dulu atau gimana tuh? Atau misalkan ada berat berpikir gimana? Berpikir dulu, minta petunjuk sama Allah. Apakah ibadah kita itu sudah benar? Apakah tujuan yang paling utama itu kan niat ya? Segala sesuatu itu dari niat. Apakah niat kita hanya sekedar nafsu atau memang benar-benar murni ingin ada misalnya ibadah atau segala macam itu. Jadi kalau misalnya hati itu kan tidak bisa dibohongi. Nah, hati itu tidak bisa dibohongi. Contohnya misalnya kita apakah ini benar nggak ya? Ini salah atau tidak? Ini betul apa tidak? Tapi kalau hati kecil kita bilang misalnya ini kayaknya nanti akan kurang bagus ke depan. Atau segala macamnya lah, apa nggak tahu. Nah, sejadi kan harus jadi bahan pertimbangan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ada perempuan yang menolak ya poligami, itu bagaimana? Menurut seorang perempuan. Sebenarnya kan tergantung perempuannya itu sendiri. Menolak itu karena apa? Apakah mungkin dia trauma atas hubungannya atau misalnya dia ketakutan ke depannya seperti apa? Ya berarti itu kembali lagi ke suaminya bagaimana cara menenangkan atau melalui. Cuman memang kalau misalkan menolak ya secara syariat, kan di syariat Islam kan ada. Ya. Menolak seperti itu kan nggak boleh. Syariatnya ada, aturannya ada, nggak boleh. Hukum poligami sendiri itu sebenarnya kan sunnah ya. Sunnah itu berarti mengikuti apa yang Rasul pernah lakukan gitu. Ya kalau misalnya ada sunnah-sunnah yang lain yang lebih membuat ibadahnya makin khusyuk atau tidak menghalangi atau membuat orang tidak ada yang tersakiti. Mungkin untuk perempuan ada yang tersakiti segala macam, lebih baik ambil aja sunnah-sunnah yang lain. Oke. Ini poin pokoknya, ambil sunnah yang lain. Oke. Ya mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Tadi kalau ditanyakan bagaimana kaum lelaki ya menanggapi tentang masalah poligami. Tentunya kalau tadi dibilang beda-beda, sama juga perbedaan pendapat. Cuman satu hal yang diyakini itu bahwasanya itu salah satu syariat ya kan. Tapi ada di dalam ayat Al-Qur'annya itu kan kalau bisa adil ya, maka boleh masna wasulas waruba. Boleh 2, 3 atau 4 jika bisa adil. Begitu. Itu kunci faktor yang utama dulu. Yang kedua, kalau saya pribadi memang harus ditanyakan ya, ketika mau poligami itu kalau Rasul itu punya jaminan. Apa jaminannya? Akhlaknya, keadilannya itu. Tetapi ibadahnya ya, kalau saya pribadi misalkan poligami, ada yang karena status orang memandang masa seorang ustadz gak bisa poligami. Ini biasanya nih katanya kalau ustadz, nah udah namanya ustadz kayaknya harus ada, ya tidak perlu semuanya mungkin. Jadi mengizinkan begitu. Ya, jadi kalau saya pribadi melihat tadi dari sudut pandang apa sih jaminan kita untuk bisa poligami itu, takut-takut poligami itu malah menjadi jalan menuju ketidakbahagiaan, menuju kezaliman begitu. Karena mau tidak mau meskipun titelnya nanti ustadz atau apapun, ketika dalam dirinya ada unsur egonya tinggi, misalkan ya istri kedua lebih muda meskipun dia punya ilmu, tetapi bisa jadi kan karena hawa nafsunya memuncul akhirnya terjadi kezaliman. Nah, maka saya bertanya lagi ketika meskipun misalkan mengizinkan tapi berpikir lagi, apa yang jaminan, saya punya jaminan apa begitu ya? Akhlak, ibadah, Masya Allah masih jauh. Akhlak, kalau misalkan akhlaknya sudah bagus, karakternya terus bisa adil dari segi pembagian menafkahinya, ya kan harus dinafkahi. Istri 7 kan harus dinafkahi. Berarti Rasul kan istri 11, yang menandakan Rasul itu seorang yang pribadi yang kaya. Ya. Kalau sudah siap bagi perempuan juga, kenapa tidak kan begitu ya? Kenapa tidak? Karena itu syariat dan dalam ilmu psikologis juga ternyata bisa menumbuhkan kebahagiaan. Nah, cuman sekarang itu banyak film. Ya betul. Ku menangis. Nah ini Masya Allah. Ya, hal-hal itu yang meracuni sebetulnya.
Ya betul. Sebenarnya seolah-olah film-film seperti itu jadi menceritakan atau menjelaskan bahwa laki-laki tidak adil dan lain sebagainya. Seorang istri ternyata teraniaya dan lain sebagainya. Walau alam sih sebenarnya. Tapi pada sebenarnya banyak juga yang poligami tapi bahagia ya. Ada ya. Ada. Ada mungkin tapi tidak banyak. Ini sinyal hijau. Insyaallah. Doakan mudah-mudahan kami terus dalam jalur dakwah. Ya, hal semacam ini kita bahas supaya menjadi pengetahuan ya. Ya betul. Terima kasih Ya sama-sama. sudah datang ke tempat sini. Ya, mangga silakan. Nanti honornya sudah ada di belakang. Ya itu sisi lain kalau dibilang sisi lain daripada bagaimana menurut pandangan seorang perempuan tentang masalah poligami itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh, gak ada ya. Ya. Gak ada alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan subscribe dan kita akan sharingkan banyak hal lagi sehingga ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.